Saya mengaji dan bertahajud bersama jin muslim di pondok pesantren. Keheningan yang luar biasa, keheningan yang nikmatnya tidak dapat saya lukiskan dengan kata-kata. Saya, bersama para santri jin muslim di pondok pesantren, seakan melebur dalam tafakur. Malam itu, sejumlah santri di suatu pondok pesantren sedang memasak di dapur umum. Tiba-tiba, muncul seekor ular besar berwarna hitam, merayap perlahan menghampiri para santri. Spontan, salah seorang santri meraih golok di dekatnya dan menebas tubuh ular hingga terbagi dua. Ular pun tewas seketika. Beberapa detik kemudian, berbagai peralatan di dapur umum berterbangan ke arah para santri. Mereka tampaknya diserang oleh makhluk-makhluk gaib yang murka. Salah seorang santri senior yang sangat mafhum dengan serangan tersebut, mengajak teman-temannya untuk segera menyelamatkan diri dan berkumpul di rumah Pak Kiai. Pak Kiai, pimpinan pondok pesantren yang akrab dengan julukan Abah Ajengan, sejenak tertegun setelah mendengar laporan tentang kejadian di dapur umum. Beliau lalu menjelaskan bahwa ular hitam yang dibunuh oleh santrinya sebenarnya jelmaan santri dari golongan jin muslim. Menurut Abah Ajengan, santri beliau tidak hanya manusia, tetapi juga sejumlah jin muslim yang tentu saja tidak bisa dilihat oleh sebagian besar santri dari golongan manusia. Hanya Abah Ajengan dan beberapa santri senior yang dapat melihatnya. Jadi, makhluk-makhluk tak kasat mata yang menyerang para santri di dapur umum dengan melempar-lemparkan peralatan dapur, adalah para santri dari golongan jin muslim yang marah karena temannya dibunuh. Abah Ajengan tidak marah kepada santri yang telah membunuh ular hitam tersebut karena ketidaktahuan. Sebaliknya, beliau berjanji akan meminta maaf kepada keluarga jin muslim yang salah satu anggota keluarganya telah terbunuh dan akan memperingatkan mereka agar tidak pernah lagi memperlihatkan diri kepada para santri manusia dalam bentuk hewan yang menyeramkan supaya tidak terjadi lagi insiden fatal yang dapat mencelakakan kedua belah pihak. Untuk sementara, Abah Ajengan memerintahkan para santri dari golongan manusia agar tetap berlindung di rumahnya yang cukup besar. Beliau mendapat firasat akan terjadi serangan lanjutan dari para santri golongan jin muslim. Firasat yang terbukti menjadi kenyataan. Malam itu juga, Abah Ajengan kedatangan rombongan tamu yang mengaku sebagai keluarga jin dari Baghdad. Tujuan kedatangan mereka tak lain untuk menuntut balas. Nyawa dibayar nyawa, mereka meminta agar Abah menyerahkan santri yang telah membunuh anggota keluarga mereka. Jika tidak, mereka akan mengobarkan perang melawan Pak Kiai dan para santrinya dari golongan manusia. Permohonan tersebut tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Abah. Kiai sepuh yang bijak dan berilmu tinggi itu menjelaskan kepada keluarga jin bahwa yang dilakukan santrinya bukanlah kesengajaan, melainkan tindakan spontan untuk membela diri karena takut dengan kehadiran jin yang tampil dalam bentuk ular. Abah memohon agar mereka memaafkan santrinya, sekaligus meminta mereka untuk tidak memperlihatkan diri lagi dalam bentuk hewan buas. Keluarga jin bersikeras agar Abah menyerahkan santrinya dan akan mengobarkan perang bila permintaan mereka tidak dipenuhi. Baiklah, kata Abah, jika kalian menginginkan perang, mari kita perang. Maka, meletuslah pertempuran antara Pak Kiai dan para santrinya dengan pasukan jin yang didatangkan dari Baghdad. Para santri senior yang rata-rata jago silat berada di garis depan menghadapi serangan jin. Sementara para santri junior, termasuk santri yang telah membunuh ular hitam, berlindung di rumah Pak Kiai yang telah dipagari secara gaib sehingga tidak bisa dimasuki oleh bangsa jin. Pertempuran tersebut berlangsung berbulan-bulan. Para saksi mata mengatakan bahwa hampir setiap hari, para santri senior tampak berkelahi dengan jurus-jurus silatnya melawan musuh yang tidak terlihat. Bagi orang awam yang tidak bisa melihat jin, para santri senior itu tampak seperti sedang berkelahi melawan angin. Sementara itu, berbagai benda keras yang ada di pondok pesantren berterbangan dan ditangkis oleh para santri. Cerita di atas adalah kisah nyata yang pernah terjadi di salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sekitar tahun 60-an. Belasan tahun kemudian, kisah nyata ini diangkat menjadi laporan bersambung di majalah bulanan berbahasa Sunda, berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Rangkuman kisah ini membuktikan bahwa kehadiran jin muslim di berbagai pondok pesantren, yang turut memperdalam ilmu-ilmu agama bersama para santri dari golongan manusia adalah nyata adanya. Mereka adalah golongan jin yang menerima ajaran Islam. Seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, Surat Al-Jin ayat 1-2. Katakanlah,
Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan, kami sekali-sekali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami yang esa. Juga dalam surat Al-Jin ayat 11-13. Dan sesungguhnya, di antara kami, para jin, ada yang saleh dan ada, pula, kebalikannya. Dan sesungguhnya, kami, para jin, telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak dapat lari melepaskan diri darinya. Dan sesungguhnya, ketika kami, para jin, mendengar petunjuk, Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, ia tidak perlu takut rugi dan berdosa.